Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membahas tentang interaksi sosial, karena nanti pembahasan ini atau materi ini nanti akan Anda pakai sebagai acuan dalam mengerjakan SBMPTN. Nah, kira-kira nanti kalau saya sudah memberikan materi ini, sedikit banyak kalian sudah memahaminya. Saya akan membahas lagi sekilas tentang bagaimana itu interaksi sosial. Dan semoga nanti kalian ketika ikut dalam ujian SBMPTN, kalian bisa lolos. Saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Tetapi kalau nanti kalian ingin berdiskusi masalah soal-soal tentang sosiologi, nanti kita bisa bicarakan di lain waktu atau bisa via WhatsApp ke saya. Langsung saja saya akan memberikan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu bagaimana sih? Kenapa orang itu harus berada pada tahapan interaksi sosial atau berkomunikasi? Memerlukan orang lain, ya? Pasti, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dalam berhubungan sosial atau berinteraksi satu sama lain. Nah, sederhananya bahwa sebenarnya kalau pendefinisian interaksi sosial di dalam pelajaran sosiologi itu, interaksi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social interaction. Artinya saling bertindak. Nah, kalau secara harfiah bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, ya, bersifat timbal balik sesama antar individu, antar kelompok, ya, dan antar individu dengan kelompok. Secara harfiah seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, ya, antar beberapa kelompok manusia dengan kelompok lainnya, maupun antar perorangan dengan kelompok lainnya. Jadi pada intinya bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara orang ke orang, kelompok ke kelompok, gitu, atau perseorangan ke kelompok. Jadi seperti itu. Ada pola hubungan sosial di sana yang bersifat timbal balik. Nah, itu yang disebut dengan pengertian interaksi sosial. Jadi ketika kalian membahas tentang interaksi sosial, berarti interaksi sosial itu bersifat timbal balik dalam berhubungan di dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu antara lain, satu, masyarakat harus berada pada kontak sosial, ya. Nah, kontak sosial itu bersama-sama, ya, bersama-sama menyentuh, itu kontak. Nah, dalam pengertian sosiologi bahwa kontak merupakan suatu gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan sentuhan fisik. Misalnya adalah berbicara dengan orang lain maupun telepon. Nah, misalnya adalah berbicara sesama orang lain
Misalnya adalah berbicara dengan sesama orang lain melalui telepon, surat, dan lain sebagainya lah. Ini merupakan suatu syarat terjadinya kontak sosial dan definisi kontak sosial. Nah, yang kedua adalah bersifat komunikasi. Jadi interaksi sosial itu bersifat komunikasi. Nah, komunikasi sendiri adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan ya terhadap orang lain, oke, dan orang lain itu memberikan tafsiran atas komunikasi tersebut atau atas interaksi tersebut. Nah, serta mewujudkan dalam perilaku. Jadi ada suatu konsep perilaku sosial di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi ada suatu pemahaman makna terhadap pesan dan tujuan tersebut, ya toh? Dan masing-masing di dalam pihak tersebut memiliki pola cara berperilaku atau bertindak. Nah, ini yang disebut dengan interaksi komunikasi. Jadi seperti itu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah satu, imitasi. Oke. Nah, imitasi itu sifatnya meniru, atau meniru itu biasanya dalam bertindak ya, dalam masyarakat atau dalam orang bersosialisasi di dalam pembelajaran. Misalnya adalah ketika anak kecil ya, melihat orang dewasa bertindak atau berinteraksi, maka anak kecil itu biasanya bersifat imitasi atau meniru orang dewasa itu bagaimana, meniru orang tuanya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang bersifat imitasi ya. Dan yang kedua adalah sugesti. Nah, sugesti itu artinya mempengaruhi. Nah, biasanya mempengaruhi itu bisa rentan terjadi atas dasar perasaan ya toh? Kemudian kata hati tersentuh oleh orang lain ya toh? Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi itu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang tersebut atau pihak lain. Lah, ini yang disebut identifikasi. Bisa digambarkan ya, misalnya seperti apa identifikasi itu. Pokoknya sifatnya keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama ya. Kemudian yang ketiga adalah simpati. Nah, simpati itu merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada pihak lain, sifatnya tertarik. Oke. Kemudian dilanjut lagi empati. Nah, empati itu adalah kemampuan atau mengambil atau memainkan peran secara efektif dari seseorang atau orang dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, seperti biasanya itu satu, rasa senang, sakit, susah, bahagia ya. Ini yang disebut dengan proses empati. Oke. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi itu adalah suatu dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa. Ini yang disebut dengan motivasi.
biasanya kalian sering mendapatkan motivasi, entah itu dari orang terdekat, keluarga, atau lain sebagainya ya, di dalam suatu proses interaksi sosial. Nah, itu seperti itu pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Oke. Lah, yang poin ketiga adalah jenis-jenis interaksi sosial. Lah, jenis-jenis interaksi sosial itu bisa bersifat interaksi antar individu dan interaksi antar individu dengan kelompok, atau interaksi antar kelompok. Jadi seperti itu. Oke, poin keempat adalah proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan dalam hubungan perilaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu proses sosial. Nah, proses sosial ini bisa dibedakan menjadi dua macam, antara lain proses asosiatif dan proses disosiatif. Oke, nah proses asosiatif ini terdiri dari 4 bagian, antara lain kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, proses sosial yang bersifat asosiatif, misalnya kerjasama. Lah, kerjasama ini merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama dilakukan oleh manusia dalam masyarakat dengan tujuan agar kepentingannya lebih mudah tercapai. Ini sifatnya kerjasama. Jadi ada proses kepentingan sosial yang mana nanti kepentingan tersebut bisa tercapai. Ini yang disebut dengan proses kerjasama di dalam proses sosial asosiatif. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri, tidak saling mengganggu, ya, dengan cara mencegah, mengurangi, atau menghentikan. Nah, oke, di dalam suatu proses kestabilan atau keseimbangan. Ini yang disebut dengan akomodasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara individu atau kelompok. Nah, ini yang disebut dengan asimilasi. Oke, bersifat mengurangi perbedaan-perbedaan. Oke. Dan yang keempat ini akulturasi. Lah, akulturasi adalah suatu keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk lambat laun diterima. Jadi ada kebudayaan asing yang masuk, tetap akhirnya lambat laun kebudayaan itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan sendiri. Ini yang disebut dengan akulturasi di dalam proses sosial. Jadi adanya interaksi, maka terjadi yang disebut dengan proses sosial. Lah, polanya seperti itu. Lah, ketika orang melakukan suatu interaksi sosial, maka terjadi sebuah hubungan sosial yang bersifat timbal balik. Entah itu nanti bersifat kontak sosial, komunikasi, Jadi seperti itu. Nah, ketika orang itu nanti bisa melakukan suatu interaksi sosial, maka dia akan bisa mempelajari suatu yang disebut dengan hubungan sosial.
Nah, ketika orang melakukan hubungan sosial, maka dia akan melakukan suatu pola pembelajaran di lingkup sosialnya. Nah, entah itu yang bersifat imitasi, sugesti, ya, identifikasi, empati, kemudian motivasi dan lain sebagainya. Itu nanti pola tersebut akan terjadi di dalam proses interaksi sosial. Paham ya untuk saat ini? Lah, proses sosial itu nanti juga bisa bersifat asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif tadi apa? Satu, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Jadi seperti itu. Kemudian proses sosial yang bersifat disosiatif. Lah, proses sosial disosiatif itu sebuah proses cenderung membawa anggota masyarakat ke arah perpecahan, atau merenggangnya solidaritas di antara anggota-anggotanya atau kelompoknya. Lah, proses disosiatif ini terjadi antara lain bisa menyebabkan satu persaingan. Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga adalah konflik. Jadi proses disosiatif itu bisa menyebabkan perpecahan. Ya kayak tadi, pertentangan, konflik, kontravensi dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi seperti itu pola hubungan interaksi sosial dan proses sosial. Nah, saya harap kalian memahami dan mempelajari hubungan sosial itu bagaimana. Ketika masyarakat itu berada pada suatu hubungan sosial, maka nanti juga akan timbul yang namanya suatu gejala sosial. Apa aja gejala sosial itu? Nah, gejala sosial itu juga akan bersifat berdampak positif dan negatif dan memiliki pola tersendiri di dalam gejala sosial. Sebenarnya ilmu sosial itu simpel. Ketika orang itu melakukan suatu interaksi sosial, maka di dalam interaksi sosial ada yang namanya hubungan sosial. Lah, hubungan sosial itu nanti akan membuat suatu proses sosial. Lah, proses sosial itu nanti bisa menyebabkan suatu gejala sosial. Lah, gejala sosial itu bagaimana? Jadi seperti itulah. Gejala sosial itu bisa bersifat negatif dan positif. Misalnya apa gejala sosial itu? Yang bersifat negatif bisa jadi misalnya tawuran remaja dan lain sebagainya. Itu dari hasil hubungan sosial di dalam proses masyarakat. Jadi seperti itu. Simple sebenarnya. Ketika Anda mempelajari suatu hubungan di dalam masyarakat, nanti kalian juga akan memahami. Cuma simpelnya, ketika kalian bedanya orang sosial atau orang sosiologi dengan orang sosial biasa atau tidak mempelajari sosiologi, dia hanya bisa di dalam lingkup tadi, empati, sugesti, identifikasi, empati, motivasi dan lain sebagainya. Dia hanya melakukan proses tapi tidak mengetahui bagaimana pola di dalam ilmu sosial tersebut. Itu. Saya harap nanti ketika kalian mengerjakan SBMPTN, kalian juga bisa mengerjakan di dalam proses interaksi sosial secara berlangsung terus-menerus. Itu nanti akan menjadikan masyarakat itu bersifat keteraturan. Bisa menimbulkan suatu proses keteraturan. Nah, keteraturan itu apa yang disebut dengan keteraturan sosial? Lah, keteraturan sosial itu merupakan hasil dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Ada proses sinambung satu sama lain. Di dalam suatu sistem
sosial atau masyarakat. Jadi prosesnya seperti itu. Itu yang disebut dengan keteraturan sosial lah. Keteraturan sosial itu juga memiliki ciri sebagai berikut. Antara lain tertib sosial, oke. Kemudian order, keajekan, dan yang terakhir adalah pola di dalam proses keteraturan sosial. Oke. Lah, tertib sosial itu maksudnya adalah keadaan suatu masyarakat dengan kehidupan yang teratur, dinamis, oke, sebagai hasil dari hubungan sosial yang bersifat harmonis, oke, dan selaras, tidak lepas dari suatu norma dan nilai sosial dalam interaksi masyarakat. Itu yang disebut dengan tertib sosial. Ada suatu norma dan nilai di dalamnya. Oke. Kemudian order adalah merupakan suatu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang. Adanya order. Oke. Kemudian sistem norma itu yang berkembang diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi seperti itu proses ordernya. Misalnya ya, ketika menjelaskan tentang order adalah kerja bakti gitu, atau dikenal dengan gotong royong. Oke, tepo seliro. Oke. Nah, tepo seliro itu bisa dikenal dengan istilah toleransi. Nah, ini yang disebut dengan proses order. Yang ketiga adalah keajekan. Nah, keajekan itu juga termasuk proses keteraturan sosial. Lah, yang disebut dengan ajek berarti tetap, oke, relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan selaras antara tindakan, norma, dan nilai, oke, dalam interaksi sosial. Jadi seperti itu. Misalnya adalah kegiatan belajar mengajar, oke, yang disertai dengan disiplin, oke, ketaatan siswa terhadap peraturan sekolah, dan ini yang disebut dengan keajekan. Jadi tertib. Oke. Yang terakhir adalah pola. Nah, pola itu apa? Yaitu gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Nah, contoh pola tersebut antara lain kewajiban untuk menghormati yang lebih tua. Nah, ini yang disebut dengan pola di dalam proses hubungan sosial. Oke ya, untuk saat ini ya. Jadi interaksi sosial akan menyebabkan suatu proses sosial. Nah, proses sosial itu nanti bagaimana? Nah, di dalam proses sosial pasti interaksi sosial itu menyebabkan hubungan sosial. Simpelnya seperti itu. Lah, proses sosial itu bagaimana? Proses sosial itu nanti bagaimana? Bisa bersifat asosiatif dan bisa bersifat disosiatif. Oke. Kalau dis berarti akan menyebabkan proses sosial itu menyimpang. Kayak tadi konflik, gitu, pertikaian dan lain sebagainya. Itu di dalam proses sosial, di dalam interaksi sosial. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu sosialisasi. Nah, proses sosialisasi itu biasanya diawali dari lingkungan keluarga atau kelompok yang ada di sekitar kehidupannya. Biasanya seperti itu. Lah, melalui proses sosialisasi ini, seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap, dan ide-ide orang lain, kemudian
seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadi. Oke. Nah, sosialisasi juga berarti suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Nah, itu yang disebut dengan sosialisasi. Jadi ada suatu proses pembelajaran seseorang, anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di sekitar lingkungannya. Jadi ada proses pembelajaran. Ini yang disebut dengan sosialisasi. Mengetahui hal-hal yang berkenaan tentang masyarakat, tidak lepas dari proses belajar. Oke. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini dilihat dari siapa atau media yang berperan dalam melakukan sosialisasi. Maka sosialisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Nah, sosialisasi primer itu apa? Nah, sosialisasi primer itu merupakan suatu proses, suatu proses sosialisasi yang pertama, dan utama. Jadi yang terjadi pada seseorang. Biasanya proses sosialisasi primer ini dilakukan sejak ia dilahirkan atau kemudian berkenalan dan sekaligus belajar bermasyarakat sehingga dapat menyelesaikan diri dan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi proses sosialisasi primer itu seperti itu gambarannya. Kemudian proses sosialisasi sekunder merupakan suatu proses sosialisasi seseorang terhadap hal-hal baru yang bisa diterima dalam kehidupan masyarakat. Jadi proses pembelajaran hal-hal yang bersifat baru ini yang disebut sekunder. Tetapi kalau primer, ketika kalian pertama kali dilahirkan, kemudian kalian mengetahui si A, B, C, itu yang bersifat primer. Tapi kalau sekunder biasanya yang bersifat baru-baru. Nah, biasanya sosialisasi sekunder ini terjadi pada seseorang yang berperilaku menyimpang. Nah, karena perilaku menyimpang merupakan suatu bentuk disosialisasi, maka harus diikuti dengan proses resosialisasi. Re berarti membangun kembali. Nah, proses resosialisasi merupakan suatu proses sosial di mana seseorang diberi identitas baru. Misalnya seseorang yang dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, di dalam rumah sakit jiwa tersebut mereka akan mendapatkan identitas baru sebagai orang yang sakit jiwa. Nah, ini yang disebut dengan resosialisasi. Nah, kemudian ketika disosialisasi adalah suatu proses sosial atau suatu proses sosialisasi di mana seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Nah, misalnya seperti ini. Orang yang telah selesai menjalani masa hukuman di penjara dan menjadi anggota masyarakat kembali, maka identitasnya sebagai narapidana telah tercabut. Nah, ini yang disebut dengan disosialisasi. Paham ya? Nah, proses sosialisasi ini dengan melandaskan pemikiran pada teori peran sosial, yang mana teori peran sosial ini dicetuskan oleh George Herbert Mead. Nah, Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul
mean self and society from the standpoint of social behavior. Nah, di dalam buku tersebut, Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat diklarifikasikan melalui tahapan-tahapan berikut. Antara lain tahapan sosialisasi itu katanya Mead, 1. Tahapan persiapan atau preparatory stage. Oke. Nah, tahapan preparatory stage ini terjadi ketika manusia itu dilahirkan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam preparatory stage ini seseorang anak, ya misalnya seperti ini, seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Oke, ini yang disebut dengan tahap persiapan. Nah, ketika tahap preparatory stage ini selesai, maka akan timbul yang namanya tahap meniru atau play stage. Nah, tahap play stage ini biasanya ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang anak dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi tahap kedua adalah tahap play stage atau tahap meniru. Nah, biasanya tahap meniru ini ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang anak dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, biasanya pada tahap ini mereka mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakak, sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan tahap meniru. Nah, ketika manusia itu sudah melakukan suatu tahap meniru, maka kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap sikap bertindak atau game stage. Oke, saya ulangi lagi. Pertama tahap preparatory stage, kemudian yang kedua tahap play stage, yaitu tahap meniru, dan yang ketiga tahap siap bertindak atau game stage. Lah, biasanya tahap ini dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran-peran secara langsung atau dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi ketika biasanya mereka itu sudah dewasa, jadi mereka sudah memiliki perannya dan mengetahui semuanya. Nah, dan yang terakhir ini tahap penerimaan norma kolektif atau generalisasi stage. Nah, di dalam tahap tersebut seseorang telah dianggap dewasa. Nah, ini oke. Nah, dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Jadi seperti itu katanya Herbert Mead. Poin selanjutnya adalah media sosialisasi. Nah, untuk dapat melaksanakan proses sosialisasi tentunya memerlukan suatu media sosialisasi. Nah, media sosialisasi yang dimaksud adalah 1. Media sosialisasi keluarga, terus media sosialisasi teman sepermainan, terus media sosialisasi sekolah, media sosialisasi lingkungan kerja, kemudian media massa sebagai media sosialisasi. Ini yang terakhir. Jadi seperti itu. Poin selanjutnya adalah penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Nah, perilaku menyimpang secara pengertian bahwa semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Jadi ada proses penyimpangan di dalam norma-norma sosial. Dan
di dalam penyimpangan tersebut menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang di dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut. Nah, biasanya pelaku yang melakukan penyimpangan itu disebut dengan deviant. Perilaku menyimpang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya seperti itu. Antara lain penyerapan nilai dan norma dalam proses sosialisasi tidak maksimal. Dan yang kedua adalah faktor anomali atau anomi. Nah, anomi itu ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah diferensial asosiatif. Adanya proses diferensiasi. Kemudian yang keempat ada pemberian julukan sebagai bentuk kontrol sosial. Saya lanjut lagi. Faktor selanjutnya adalah sosialisasi subkebudayaannya menyimpang. Kemudian sosialisasi tidak sempurna. Terus faktor dari dalam atau biasanya intern. Kemudian sistem pengendalian sosial dalam masyarakat lemah. Jadi seperti itu. Ini faktor-faktor terjadinya suatu proses penyimpangan. Penyimpangan itu dibedakan menjadi dua macam, antara lain perilaku menyimpang primer dan sekunder. Dan yang kedua adalah perilaku menyimpang menurut pelaku. Penyimpangan primer dan sekunder antara lain kalau primer itu penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer. Dan perilaku menyimpang sekunder adalah penyimpangan sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Ini yang disebut dengan penyimpangan sekunder. Kemudian ketika perilaku menyimpang menurut pelaku, antara lain satu, penyimpangan individual, kedua penyimpangan kelompok, dan yang ketiga adalah penyimpangan campuran. Selanjutnya ketika ada suatu proses penyimpangan, maka akan muncul yang namanya pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak atau kelompok di dalam masyarakat luas tersebut. Biasanya tujuan utama dalam pengendalian sosial itu antara lain adalah terciptanya ketertiban sosial. Di dalam proses pengendalian sosial itu pasti memiliki suatu fungsi dari pengendalian sosial. Fungsinya itu antara lain satu, mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Yang kedua, memberi peringatan kepada para pelaku penyimpang. Ketiga, menjaga kelestarian nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah membantu terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan dan keamanan di dalam masyarakat. Ada beberapa sifat pengendalian sosial yang dapat dibedakan menjadi dua kategori. Antara lain, dilihat dari waktu pelaksanaannya, pengendalian sosial itu ada 3 macam. Antara lain bersifat preventif, kedua bersifat represif, dan yang terakhir bersifat pengendalian sosial gabungan. Bersifat preventif itu adalah
semua bentuk usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau semua bentuk pencegahan agar kemungkinannya terjadi pelanggaran dapat diminimalkan. Dan itu dilihat dari caranya, antara lain satu, persuasif. Yang disebut dengan persuasif itu tanpa paksaan. Kemudian koersif dengan paksaan. Oke. Lah, jadi itu dulu materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami, dan ketika kalian tidak paham maka coba kalian tanya, kita diskusikan melalui via WhatsApp atau cari referensi dari buku-buku lain. Sampai bertemu lagi, selamat istirahat dan sampai jumpa.